Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan pemilu. Rapat ini dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nadine Utomo langsung dari kantor Kementerian Polhukam Jakarta. Nadine, bagaimana persiapan pemilu sejauh ini? Ya Egan, dari rapat ini Menteri Polhukam Wiranto sudah menyatakan bahwa pemerintah sudah siap dan menjamin untuk penyelenggaraan pemilu akan berlangsung dengan damai dan juga adil. Meskipun Wiranto menyatakan bahwa tidak bisa merinci memberikan penjelasan yang detail terkait bagaimana nantinya terkait dengan sistem pengamanan yang akan dikerahkan oleh koordinasi yang dilakukan antara Kementerian Polhukam, TNI, dan juga Polri. Wiranto menyatakan bahwa itu adalah rahasia negara supaya tidak ada pihak-pihak lain yang bisa memanfaatkan sistem-sistem pengamanan yang sudah dilakukan oleh Menteri Polhukam sebelumnya. Dalam rapat ini tadi Menko Polhukam Wiranto melakukan telekonferensi dengan 34 provinsi, yaitu ini adalah orang-orang ataupun aparat keamanan yang ada di provinsi tersebut, baik itu Kapolda ataupun dari pihak militer ataupun juga TNI. Kemudian juga di sini juga hadir selain dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan juga Ketua Bawaslu Abhan Misbah, juga hadir tadi Wakil Kepala dari Badan Intelijensi Negara. Hegan. Ya Nadine, apa saja yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto dalam rapat koordinasi ini? Ya Egan, tadi Wiranto menyampaikan bahwa ada dua hal yang menjadi fokus pemerintah, yaitu yang pertama adalah untuk mengamankan tahapan kampanye berikutnya, yaitu adalah kampanye rapat umum karena akan digelar sebentar lagi dari tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019. Dalam rapat ini, kemudian peserta pemilu, baik itu pasangan calon pilpres maupun partai politik dan juga calon legislatif ini diberikan hak untuk menggelar kampanye di tempat-tempat terbuka selama 21 hari. Namun kemudian juga ada batasan-batasan yang diberikan oleh KPU, antara lain bahwa untuk pilpres dan juga partai politik ini diberikan batasan, yaitu ada zona A, zona B, setiap zona ini mengandung 17 provinsi, artinya dari paslon dan juga partai politik pendukung paslon ini boleh berkampanye selama 2 hari di zona tersebut dan akan melakukan pergantian zonasi setiap 2 hari. Untuk itu KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah, dalam hal ini adalah polisi dan juga TNI, ini juga menggelar pengamanan. Tadi Wiranto menyebut ada 593.000 lebih personel yang diturunkan khusus untuk pengamanan pemilu. Dan selain dari kampanye, Wiranto juga menyatakan akan fokus terhadap bagaimana mengatasi problem-problem ataupun indeks kerawanan pemilu yang masih muncul di berbagai daerah. Wiranto menyatakan bahwa sejumlah hal diantaranya fokusnya adalah untuk pemberantasan hoax, karena Wiranto mengkhawatirkan bahwa hoax ini akan menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat tidak ingin datang ke TPS karena sudah mencerna informasi yang tidak benar. Untuk itu, Wiranto menyatakan bahwa akan menindak tegas setiap pelaku yang berusaha untuk mengganggu dari tahapan pemilu. Berikut pernyataan selengkapnya dari Menko Polhukam Wiranto. Saat ini cukup marak hoax. Ya. Kita menghadapi ancaman baru yang dulu tidak ada. Pemilu tahun-tahun lalu nggak semarak ini, hoax. Artinya berita-berita palsu, berita buatan, berita bohong yang dilansir ke publik, yang mengganggu publik, dan saya kira itu merupakan teror. Ya. Karena meneror ya, psikologi masyarakat. Oleh karena itu ya kita hadapi sebagai teror. Segera kita atasi dengan cara-cara yang keras, yang tegas, tapi tetap bertumbuh kepada hukum. Ada dua hal lagi yang disampaikan oleh Wiranto. Yang pertama adalah menekankan yaitu masyarakat untuk tidak golput, yaitu menggunakan hak pilihnya dengan benar untuk memilih siapa pemimpinnya dalam 5 tahun mendatang. Kemudian yang nomor 2, tadi Wiranto juga sempat menjawab bagaimana jika ada isu-isu terkait dengan adanya hacking ataupun pembajakan untuk sistem informasi dalam pemilu. Dan kemudian Wiranto menjamin bahwa akan menjamin dengan koordinasi ataupun gugus tugas antara Menko Polhukam, BSSN, dan juga Kominfo untuk mencegah adanya hoax ataupun hacking yang akan terjadi dalam pemilu 2019. Kembali ke Anda di studio. Nadine Utomo, terima kasih atas informasinya langsung dari Jakarta.